Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wasana bisawmi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah orang tersebut kita ditempati dulu di sasi Ramadan 1447 Hijriah. Kurang teraskan hancur maos kitab hikayat Ramadan, kitab anu berisi tentang kisah-kisah hikayah-hikayah anu aya di sasi Ramadan. Di tengah orang masih membahas hikayah tentang Al-Farahi di duhur Ramadan, bungana kusasina Ramadan. Ayeuna orang bahas dua kisah, dua hikayah anu bungana sareng bunga nalika dongkap sasi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan sudah dikisahkan, sudah diriwayatkan an ba'di ahli ilmi, dari sebagian ahli ilmi, annahu, sesungguhnya para ahli ilmi itu qala berkata, karena indana rajulun, di tempat saya ada satu orang pemuda, seorang laki-laki, ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Tapi dia jenis Muhammad kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu tempat, di suatu desa, di suatu negeri ada seorang pemuda yang namanya Muhammad. Ini karena kata sebagian para ulama. Wakana, dan laki-laki itu la yusolli, tidak pernah sholat illa kitoan, atau sholat nate belang betul, jarang. Fa'idha dahora, dan ketika masuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan, zayyana nafsahu, dia menghias dirinya sendiri, bisyabil fahirah, dengan pakaian yang mewah, dengan pakaian yang bagus, waktibi, dan memakai wangi-wangian. Sholat biasanya sholat zuhur tenanya masih beres sibuk di kantor, akhirnya tinggal sholat zuhur gitu. Sholat asar tabuk di pasar, akhirnya tinggal sholat asar. Wa yasumu, dan si rajul itu kemudian berpuasa di bulan Ramadan, wa yusolli, dan terbiasa melaksanakan sholat, wa yaqdi ma fatahu, kemudian mengqada sholat-sholat yang telah tertinggal. Jadi setahun cara sholat ujuk-ujuk diqada sholat nate selama setahun. Padahal ari bade qada sholat mah aya ketentuanna, aya syarat-syaratna. Setiap anu waktu teh bisa diqada. So kadang diurang masalah, soalna kumaha lamun terpangantenan geus teh terpangantenan da lebar di make up teh geus mahal-mahal mayar 3 juta, lamun kamu waktu cai itu jadi naon untur. Ayeuna kumaha kewe bisa dipojo ieu teh pertama kayak gitu. Biasana ari mun bakolon kumaha mun misalkan aya nu kalewat karena tujuh head, tiba-tiba ternyata tos teu head deui, eta aya nu kedah di qada salatna.
ilmu si laki-laki teh selama setahun-tahunnya jarang sholat, kemudian datang bulan Ramadan, dia tiba-tiba mengkodok seluruh sholat yang telah terlewat. Fakultu lahu, dan dia berkata fidzalika pada saat itu, faqala hada syahrut taubat, ini adalah bulan yang penuh taubat, wal rahmah, bulan yang penuh rahmah, wal barakah, dan bulan yang penuh berkah. Asallah, mudah-mudahan Allah ayyatajawaza, mengampuni anni dosa-dosaku bifadlihi, karena fadilahnya bulan Ramadan. Cek si rojul tadi teh, iya teh kumpul bulan taubat, bulan rahmat, bulan penuh berkah. Mudah-mudahan we Gusti Allah teh ngahampura kana dosa-dosa abdi. Famata, maka meninggal si rojul tadi, fara'aituhu bil manam, dan ahli ilmu tadi bermimpi dalam tidurnya. Fakultu lahu, dan bertanya kepada si rojul tadi, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat padamu? Qala, kata rojul tadi, ghafarani li ajlin, Allah mengampuni dosaku pada saat ajal. Kenapa dia ampuni? Lihurmati syahri Ramadan, karena menghormati bulan Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan. Ghafarallahu lana, Allah mengampuni kita semua, wali jami'il muslimin, dan seluruh orang-orang yang muslim. Nah, jadi dia walaupun dalam kisah yang disebutkan ada satu pemuda, walaupun dia jarang sholat, tetapi ketika bulan Ramadan dia mengqadha seluruh sholatnya dan kemudian Allah mengampuni. Tapi ini menjadi kisah, menjadi ibrah buat kita, bahwasanya ulah sampai urangnya sejak dia ulah sampai nanti bulan Ramadan, kemudian urang kayak melaksanakan sholat, kemudian dikodok setahun sholat kamari. Wahumia, dan dikisahkan kembali an majusian, ada seorang majusi. Majusi itu adalah kaum penyembah matahari atau yang biasa disebut dengan Zoroaster. Ada seorang majusi ro'a, melihat abdahu, melihat anaknya fi Ramadan, di bulan Ramadan, ya'kulu fisuki, makan di pasar. Terlingali ayah budakna makan di pasar padahal bulan Ramadan. Pada romahu, maka si majusi tadi nenggel kaitan budakna, waqala, dan berkata, lima lam tanfad hurmatal muslimina fi Ramadan. Nah, hari mana teh tengah hargaan zaman berpuasa Ramadan, itu lamun si majusi nate orang Sunda mah. Pamata, maka meninggal siapa al majusi, orang majusi tadi. Faro'ahu alimun fil manam, maka para ahli ilmu melihat pada mimpinya ala sariril izzati fil jannah, melihat dia seorang majusi sedang duduk di atas singgasana. Faqala, maka berkata para ulama tadi, alasta majusiyan, apakah kamu seorang majusi? Faqala, maka si majusi tadi menjawab, bala, benar, kurang teh jama majusi anu baheula berhirup di dunia. Walakin samitu, tetapi saya mendengar waqtal maut, ketika sakaratul maut, nidaan min fauqi, ada seruan dari malaikat. Jadi si majusi tadi anu geus ngabunggeureukeun budakna keur makan siang di pasar, ketika sakaratul maut teh ningali aya seruan di atas langit cenah. Kumaha cenah? Ya malaikati, hei para malaikatku,
La tarkobu majusian, janganlah kau tinggalkan majusi itu. Ketika badai sakaratul maut tiba-tiba mendengar seruan ulah sampai ditinggalkan si majusi eta teh. Karena naon? Ternyata walaupun dia majusi tapi dia mau menghormati orang yang sedang puasa bulan Ramadan. Sehingga apa? Di akhir hayatnya si majusi tadi kemudian beriman. Fa'akramuhu bil Islam, maka kemudian Allah memuliakannya dengan masuk Islam. Bihurmati li Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan. Nah, itu seorang majusi tiba-tiba bertobat di akhir hayatnya. Selama hirupna dia beragama majusi, tapi di akhir hayatnya husnul khotimah. Karena naon? Tiba-tiba ketika sakaratul maut mendengar seruan untuk berpindah menjadi masuk Islam. Jadi Allah berseru kepada para malaikat, kau ditinggalkan atas si majusi teh. Karena naon? Karena dia selalu memuliakan bulan Ramadan, terlebih kita kaum muslimin menuju puasa, kemudian masuk Islam pada saat sakaratul maut. Fal isyaratu, maka ini merupakan isyarat annal majusiya, bahwa seorang majusi lamma taroma Ramadan, ketika dia memuliakan Ramadan, wajada imanan, bertambah imannya menjadi seorang yang beriman. Fakaifa biman somahu wa karomahu, maka bagaimana orang yang berpuasa dan memuliakannya? Ini pertanyaan besar di akhir hikayat ini. Orang majusi bae anu ngamuliakeun Ramadan, di akhir ayatnya dia mendapatkan balasan berupa husnul khotimah. Kumaha cenah? Fakaifa biman somahu wa karomahu, maka kumaha deui jalma anu puasa jeung ngamuliakeun. Inilah begitu besarnya pahala orang yang berpuasa dan memuliakan bulan Ramadan. Nah, itu dua hikayat, dua cerita ketika seseorang memuliakan bulan Ramadan, farohi fi duhuli Ramadan, bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Kisah pertama tadi bahwa seorang laki-laki yang kemudian jarang melaksanakan sholat dan dia rajin sholat ketika bulan Ramadan saja, dia kemudian mendapat ampunan dari Allah. Dan kemudian seorang majusi anu ngageureukeun hidupna gara-gara dahar di pasar berang-berang, kemudian dia meninggal mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia bisa bertambah imannya dan masuk Islam. Kemudian mereka bisa berada di surga karena memuliakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang anu berpuasa, orang anu senantiasa memuliakan Ramadan, oge tiasa langkung-langkung deui tina kisah-kisah anu nembe. Kita kisah pertama yang berhubungan dengan bisa memuliakan bunga karena datangnya bulan Ramadan. Jadi kurang bahas al-hikayatul fi ru'yatul hilal, sebuah hikayah, sebuah kisah tentang ru'yatul hilal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.